Pemirsa, dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati dipilih oleh DPRD. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengajar pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Eva, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana kepala daerah dipilih DPRD dengan alasan efisiensi. Apakah wacana ini benar-benar bisa menekan biaya politik, Mbak Titi? Ya, alasan soal efisiensi ini bukan hanya alasan yang baru ya, tetapi ini alasan yang juga sempat melatar belakangi pada waktu itu di masa pemerintahan SBY, terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mendapatkan banyak protes massa dan juga penolakan ya dari publik, sampai akhirnya di penghujung masa jabatan beliau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2014, dan kemudian di masa Jokowi disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Jadi Pak SBY mendengarkan suara publik dan mengembalikan pemilihan yang tadinya diputuskan pembentuk undang-undang oleh DPRD menjadi oleh rakyat. Nah, kalau persoalan efisiensi Mbak Eva, kalau kita melihat kembali kenapa terbit Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memperkenalkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilaksanakan pertama kali di tahun 2005, argumennya itu sama. Karena politik biaya tinggi akibat jual beli dukungan atau jual beli pencalonan yang melibatkan anggota DPRD. Bahkan pada tahun 94 misalnya ada sempat sebuah skandal besar di mana proses hukum berlangsung, terjadi jual beli suara anggota DPRD dalam pemilihan bupati di Waingapu pada waktu itu, dan angkanya bombastis sampai 300 jutaan di tahun 94 ya, ketika dolar masih sangat rendah nilai tukarnya pada waktu itu. Jadi kalau pembahasannya adalah soal efisiensi, politik biaya tinggi, politik uang dan lain sebagainya, baik pilkada langsung ataupun tidak langsung itu sama-sama ada. Hanya bedanya di lokusnya. Yang satu lokusnya di DPRD, yang satu lokusnya pelakunya tetap bagian dari aktor politik begitu ya, kandidat atau tim suksesnya, tapi yang disasar adalah pemilih. Tapi aktor pelakunya sama-sama berasal dari partai politik. Nah, itu yang kemudian kita harus lihat. Jadi gejala itu sesuatu yang memang kita harus atasi dengan mencari sumber penyebab utamanya. Siapa aktornya? Kalau aktor pelakunya masih sama, mau dipilih DPRD ataupun dipilih rakyat, dia akan tetap sama-sama mahal. Karena yang mahal itu ternyata dana-dana ilegalnya. Nah, yang kedua juga yang patut kita perhatikan, kalau kita ingin mengevaluasi, betul memang kita harus evaluasi Mbak Eva. Pilkada kita harus lebih baik, harus lebih berkualitas, harus lebih terjaga integritasnya ya. Tetapi evaluasinya jangan langsung melompat dengan mengganti sistem. Jadi kalau kemudian evaluasinya misalnya efisiensi itu harus dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya tidak perlu. Contoh, dari sisi alokasi anggaran ini kan di pilkada kurang lebih 37 triliun. Dari 37 triliun itu mana yang sebenarnya bisa kita lakukan penghematan, itu kan belum dilakukan audit begitu. Kalau dilihat dari model kompetisi berupa belanja kampanye, dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon, ternyata laporan dana kampanye pasangan calon yang diberikan kepada KPU, angkanya tidak ada yang bombastis tuh Mbak Eva. Angkanya justru angka-angka yang bahkan ada di beberapa laporan di bawah dugaan kita begitu ya. Jadi ini kita bicara soal politik biaya tinggi, sesuatu yang berada di ruang-ruang gelap, yang mestinya pembentuk undang-undang, pemerintah, DPR punya itikat baik untuk menuntaskan ini dengan melakukan evaluasi dan melakukan perubahan undang-undang pilkada yang sudah menjadi prioritas legislasi dalam prolegnas program legislasi nasional tahun 2025. Nah, yang terakhir, ternyata pemilihan tidak langsung melalui pengangkatan ternyata tidak menghilangkan korupsi juga. Karena persoalannya bukan hanya di pemilihannya, tetapi lingkungan pemerintahan yang juga pengawasannya lemah dan faktor perilaku korup begitu. Kita baru ini kan di wali kota PJ, wali kota Pekanbaru yang notabene berangkat dari birokrat karir yang konon katanya terbaik, kena OTT juga.
terlibat dalam jual beli jabatan. Jadi Baik, Mbak Titi. akhirnya tidak menjamin bahwa kalau dia diangkat Mhm. berangkat dari bahkan birokrat karir terpilih ya, karena para penjabat itu kan diangkat dari birokrat karir yang dianggap berprestasi atau punya Mhm. kapasitas. Kejadian baru-baru ini ternyata penjabat wali kota Pekanbaru juga kena OTT. Nah, kalau Mhm. bicara soal ongkos yang mahal ini atau terkait dengan efisiensi, setuju harus dilakukan evaluasi untuk efisiensi. Tapi kalau misalnya kemudian pilkadanya dilakukan oleh DPRD, jangan-jangan karena masyarakat tidak mendapatkan saluran politik yang sesuai dengan aspirasinya, ada ekses politik lainnya, yaitu rasa tidak terwakili, rasa Mhm. tidak mendapatkan Iya, representasi melalui aspirasi yang diwadahi melalui calon yang baik Mbak Titi. dipilih oleh DPRD, itu malah berekses kepada Mhm. protes-protes yang bisa mengganggu jalan pemerintahan dan ongkos politiknya malah lebih mahal begitu, Mbak Iya, Eva. jika lewat DPRD masalah politik uang tidak serta-merta hilang, justru potensi lokusnya saja yang beda ya. Jadi akar masalahnya di mana, Mbak Titi? Ya, akar masalahnya adalah di praktik politik transaksional itu yang melibatkan aktor-aktor politik kita. Moralitas etik politisi kita itu masih sangat rendah begitu, Mbak Eva. Dulu Mhm. pilkada dari DPRD dialihkan ke pilkada langsung karena kita marah pada praktik transaksional yang dilakukan melalui DPRD. Akhirnya anggota DPRD dikarantina, isu soal jual beli kursi untuk pencalonan luar biasa marak, masyarakat menggeruduk gedung DPRD karena calon yang diharapkan tidak betul-betul dinominasikan, akhirnya kan stabilitas politik menjadi terganggu begitu. Itu juga mahal dampaknya. Kita bisa menyimpan dana dengan misalnya tidak melakukan pilkada langsung, tapi kita harus melakukan alokasi dana yang lain karena ada keterputusan aspirasi politik. Hulunya Mbak Eva ada di Mhm. partai politik. Kalau partai politik mampu melakukan kaderisasi, menerapkan demokrasi di internal partai dengan baik, pendidikan politiknya begitu mampu membangun budaya politik yang sehat, yang anti korupsi, masyarakat pasti mau menerima. Tetapi Mhm. kalau model yang seperti sekarang, kita masih mendengar misalnya soal mahar politik, lalu Ya. kemudian orang yang dicalonkan tidak berbasis kaderisasi, tetapi mereka yang dekat dengan elit. Nah, ini yang Mhm. kemudian nanti bisa menimbulkan eskalasi potensi konflik baru, Baik. ketidakpuasan di masyarakat terhadap aspirasi dan saluran politik. Alih-alih kita mau efisien, justru malah Mhm. nanti kita keluar di aspek yang lain yang mestinya itu bisa diredam kalau saluran politik warga diberikan. Jadi kalau saya lebih mendorong kita serius Mhm. membenahi demokrasi di internal partai sehingga Mhm. kaderisasi berjalan dengan baik, rekrutmen politiknya demokratis, mampu menangkap dan menerjemahkan aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya kan Mhm. sekarang nih Mbak, kalau pola pemilihan oleh DPRD diterapkan, maka kita hanya akan mengikuti suara kelompok-kelompok koalisi mayoritas dan itu belum tentu sejalan dengan apa yang menjadi harapan publik. Kan di beberapa Baik. daerah ada tuh calon yang diusulkan 16 partai, bahkan ada yang dicalonkan 18 partai, tapi tidak terpilih juga karena masyarakat Mhm. tidak merasa terwadahi. Nah, alternatif-alternatif dan aspirasi atau pilihan politik itu yang akan tidak tersedia kalau dilakukan oleh DPRD ketika kemudian kebijakan para elit atau politisi itu tidak mencerminkan atau belum mencerminkan apa yang menjadi Iya. aspirasi dan harapan publik. Jadi masih Mhm. ada keterputusan aspirasi dan itu bisa menimbulkan potensi konflik baru kalau dipaksakan tanpa ada perhitungan, Baik, Mbak Titi. evaluasi dan pertimbangan yang matang, Mbak Eva. Aha, singkat saja, evaluasi tadi perlu dilakukan, hulunya ada di partai politik, bagaimana juga dengan masyarakat agar bisa mencapai kondisi ideal saat pilkada, rakyat bisa memilih dengan hati nurani, partisipasi pemilih juga tinggi, kemudian biaya politik bisa minim dan juga tanpa politik uang. Singkat saja Mbak Titi. Ya, Mbak Eva, kalau angka golputnya tinggi, jangan diserta-merta konklusinya masyarakat kemudian tidak peduli. Bisa jadi masyarakat tidak datang ke TPS karena sebagai bentuk protes. Jadi mereka protes pada calon-calon yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi mereka. Kalau mau tidak ada politik uang, maka bangunlah relasi ideologi yang kuat dengan masyarakat. Berikan
calon yang betul-betul mengakar dan sejalan dengan apa yang menjadi pilihan masyarakat. Yang berikut adalah benahi soal pengaturan pilkada, buat pengaturan dana kampanye yang terbuka, transparan, dan akuntabel, serta penegakan hukum yang efektif untuk politik uang. Dan partai politik kawal kadernya. Jangan biarkan kadernya melakukan politik uang. Buat aturan yang tegas. Kalau ada kader partai politik yang melakukan politik uang, langsung lakukan diskualifikasi. Kita sudah punya semua solusi itu, Mbak Eva. Yang belum itu adalah itikat baik untuk betul-betul membuat aturan yang menambal perilaku transaksional tersebut. Karena yang terjadi adalah apapun aturan yang dibuat selalu disisakan ruang kosong untuk terjadinya celah penyimpangan. Dan itu PR bagi pembentuk undang-undang kita, terutama ketika revisi undang-undang pemilu dan revisi undang-undang partai politik merupakan prioritas legislasi di Prolegnas tahun 2025, Mbak Eva. Baik, itikat baik bersama untuk melawan politik transaksional. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.